Saya Aswardana Raihan dengan NRP 1121040094. Saya Nafada Vyoktavia, NRP 1121040100. Saya Fitra Tunisa, NRP 1121040103. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang saling ketergantungan dan keuntungan-keuntungan dari perdagangan. Apa itu perdagangan? Perdagangan merupakan kegiatan tukar-menukar barang ataupun jasa yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen berdasarkan pada kesepakatan bersama. Pengaruh perdagangan. Perdagangan sangat mempengaruhi sektor ekonomi. Dengan adanya perdagangan, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan. Pengaruh perdagangan pun sangat besar, yaitu menguntungkan semua pihak. Karena adanya perdagangan, para pedagang dapat berspesialisasi dalam aktivitas yang membuat mereka memiliki keuntungan komparatif. Spesialisasi perdagangan. Suatu negara melakukan spesialisasi dalam produksi di mana ia memiliki keunggulan komparatif. Jika suatu negara melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang, maka negara tersebut akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional di mana dapat berproduksi relatif lebih produktif. Adanya spesialisasi dalam berproduksi barang ini mendorong timbulnya ketergantungan antar negara, seperti negara yang mengembangkan produksi pertanian bergantung pada negara yang menghasilkan mesin pertanian. Prinsip keunggulan komparatif. Yang pertama, keunggulan absolut. Kedua, biaya kesempatan dan keunggulan komparatif. Dan yang ketiga, keunggulan komparatif dan perdagangan. 1. Keunggulan absolut. Keunggulan absolut dapat dilihat dari perbandingan produktivitas serta bahan baku seseorang. Perusahaan dapat memiliki keunggulan ini apabila perusahaan memproduksi barang menggunakan sedikit bahan baku. Yang kedua adalah biaya kesempatan dan keunggulan komparatif. Biaya kesempatan muncul saat produsen memilih pilihan yang terbaik dari beberapa pilihan yang lain. Saat produsen bisa menghasilkan barang dengan biaya peluang yang rendah, maka produsen tersebut memiliki keunggulan komparatif. 3. Keunggulan komparatif dan perdagangan. Keunggulan komparatif dalam perdagangan dapat terjadi saat suatu produsen dapat berspesialisasi dalam menghasilkan suatu barang. Studi kasus ketergantungan masyarakat terhadap jasa transportasi online. Ketergantungan masyarakat terhadap transportasi sangatlah tinggi, dengan alasan mempersingkat waktu perjalanan dan mempermudah untuk menuju tempat tujuan. Era perkembangan teknologi di tengah-tengah pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, internet sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kehadiran jasa transportasi berbasis aplikasi online yang menggunakan internet sangatlah berpengaruh bagi masyarakat dalam segala aktivitas secara cepat dan efisien. Jika dahulu ojek dikelola secara konvensional dan kepemilikan tunggal, sekarang muncul bisnis baru yaitu suatu usaha komersial yang menyediakan jasa transportasi bagi umum dan dikelola secara profesional. PT Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Studi kasus menurut 10 prinsip ekonomi. Dari kasus di atas, sesuai dengan prinsip ekonomi yang pertama dan yang kedua, yaitu pertama, orang menghadapi masalah trade-off. Masyarakat yang harus memutuskan untuk menggunakan jasa Gojek atau menggunakan transportasi pribadi. Jika masyarakat memilih untuk menggunakan jasa Gojek, maka masyarakat akan mengeluarkan biaya untuk membayar jasa driver. Jika masyarakat menggunakan transportasi pribadi, maka masyarakat akan merelakan tenaga dan waktu untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, biaya adalah apa yang harus dikorbankan untuk memperoleh sesuatu. Konsumen rela membayar jasa dari driver Gojek karena menurut mereka segala aktivitas bisa menjadi cepat dan efisien. Akan tetapi,
biaya jasa Gojek bisa dibaling terjangkau daripada jasa transportasi lainnya. Karena Gojek sering memberikan promo atau diskon yang menarik bagi pelanggannya. Penjelasan studi kasus menurut pendapat. Saling ketergantungan antara masyarakat dengan Gojek memiliki beberapa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, Gojek menjadi mata pencarian beberapa masyarakat yang ada di Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya Gojek driver yang mampu memperoleh penghasilan jauh lebih besar dibandingkan dengan ojek pangkalan biasa. Dampak negatifnya, Gojek bisa membuat perselisihan karena seiring dengan kemajuannya, kehadiran Gojek di Indonesia banyak diprotes oleh para ojek pangkalan dan taksi lokal. Perselisihan ini sering terjadi. Demo melawan Gojek sering dilakukan oleh mereka karena merasa bahwa penghasilan mereka berkurang dan semua penumpang beralih ke Gojek. Pertanyaan: jelaskan perbedaan keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Keunggulan absolut adalah keunggulan di mana dalam memproduksi suatu barang mengedepankan biaya mutlak yang sebenarnya. Sedangkan keunggulan komparatif adalah keunggulan di mana dalam memproduksi suatu barang mengedepankan biaya relatif. Soal dan aplikasi. Nomor 1. Bayangkan peternak dan petani dari contoh pada bab ini. Jelaskan mengapa biaya kesempatan petani dalam memproduksi 1 gram daging adalah 4 gram kentang. Jelaskan mengapa biaya kesempatan peternak dalam memproduksi 1 gram daging adalah 2 gram kentang. Peternak bisa menghasilkan 1 gram kentang dalam 10 menit, sedangkan petani membutuhkan waktu 15 menit untuk 1 gram kentang. Namun peternak mampu menghasilkan 1 gram daging hanya dengan waktu 20 menit. Sedangkan petani membutuhkan waktu yang lebih lama sebanyak 60 menit untuk menghasilkan 1 gram daging. Dengan begitu, peternak memiliki keunggulan absolut untuk memproduksi daging maupun kentang. Biaya kesempatan petani untuk 1 gram daging adalah 4 gram kentang. Sedangkan biaya kesempatan peternak untuk 1 gram daging adalah 2 gram kentang. Selanjutnya, biaya kesempatan petani untuk 1 gram kentang adalah 1/4 gram daging. Sedangkan biaya kesempatan peternak untuk 1 gram kentang adalah setengah gram daging. Dalam hal ini, peternak mempunyai keunggulan komparatif untuk memproduksi daging, sedangkan petani mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi kentang.